Baik Bapak. Selamat pagi. Sebelumnya kami mau terima kasih dulu karena Bapak telah memberikan kami kesempatan juga, telah memberikan kami izin juga untuk merekam dan juga bisa kami melakukan sekolah di tempat sini. Terima kasih banyak Bapak dan juga Bapak juga terima kasih karena Bapak telah meluangkan waktunya untuk berbagi informasi mengenai usaha Bapak. Sebelumnya juga perkenalkan saya SD, kami dari jurusan Teknik Industri. Tujuan wawancara kami itu untuk memenuhi tugas mata kuliah kami yaitu perilaku organisasi. Saya Sela Tiara dari Teknik Industri Universitas Kediri. Nah, saya kenalkan, saya Selamat Sugianto selaku owner dari CV Mitra Promosi Mandiri yang di bidang tenun ikat dengan merek Balukada Tenun Ikat, dan saya juga ketua Darwis Tenun Ikat Sukabumi. Kalau boleh tahu nih usaha Bapak dari tahun berapa ya? Kalau di tenun kita sebenarnya di 2012 karena izin itu kan sekarang wajib, jadi kita izinkan mulai tahun 2020. Bukan izin merek, jadi kita dapat Balukada Tenun Ikat. Kalau di usaha ini biasanya keputusan terpenting itu diambil seperti apa ya Bapak? Ya. Kalau untuk keputusan kan kalau di UMKM kita jelaskan, UMKM itu cara berbisnisnya beda sama perusahaan. Kalau UMKM kita berbisnis dengan hati. Jadi gimana para pekerja yang ikut gabung di Balukada Tenun Ikat ini, gimana mereka bisa mencari rezeki tanpa meninggalkan kewajibannya sebagai kepala keluarga atau ibu rumah tangga. Beda kalau perusahaan harus berangkat dari pagi dan wajib pulang sore. Kalau di kami silakan, kalau di pagi sudah longgar berangkat pagi. Kalau misalkan di rumah masih ada kerjaan, misalkan masih memasakkan keluarganya untuk anaknya, mengantarkan sekolah, baru setelah itu sudah selesai semua pekerja boleh masuk untuk bekerja. Jadi tidak ada patokan jam kerja. Apapun jam yang dia kerja silakan masuk, karena konsep kita kalau seorang istri ikut bekerja yaitu untuk membantu nafkah suami, bukan kok istri bekerja untuk mengalahkan gajinya suami. Itu konsep kami. Siapa saja yang terlibat dan bagaimana prosesnya sampai keputusan tersebut? Ya, kalau untuk kita sebagai owner, jadi kita pinginnya kita kerja dan sukses bersama. Jadi mulai yang kita rekrut untuk karyawan itu tetangga sekitar, di sekitar Kediri, karena di dalam proses tenun itu ada 14 proses dan satu proses dilakukan satu orang. Jadi apa idealnya satu tenun itu harus dikerjakan orang 14. Nah, rata-rata yang bisa dilihat cuma proses yang sama lihat tadi, padahal proses yang banyak masih ada. Rata-rata orang dibawa di rumah, dikerjakan di rumah, nanti selesai dibawa sini, dia gajian atau dia minta setiap minggu. Jadi semua keputusan sekarang Pak, saya masuk siang, monggo. Alat yang penting alasannya jelas. Karena tenun ini butuh konsentrasi, butuh ketelatenan, butuh kesabaran. Kalau di rumah ada gesekan, selisihan itu pasti tenunnya akan rusak. Jadi diselesaikan dulu seperti apa, baru sudah santai bisa kerja seperti itu. Itu cara. Izin Pak, misalkan tadi kalau bilang karyawannya kerja di rumah ya, yang bisa kerja di rumah. Yeah. Mungkin dari Bapak sendiri apakah kayak tidak pernah takut nanti kayak rugi gitu loh Pak? Pasti kalau di rumah, siapa tahu mereka kayak ambil keuntungan dari hasilnya Bapak punya. Kami gini, kamu kerja, anggapan ini milikmu sendiri. Kalau milikmu sendiri, pasti kalau kamu kerjakan dengan baik, hasilnya juga baik.
Kalau kita kerja, orang dipaksa untuk itu, dia akan moodnya jelek, hasilnya akan jelek. Itu prinsip kami. Karena apa? Kalau kita menanam dengan baik, hasilnya akan baik. Itu karena di kami yaitu programnya kita berbisnis dengan hati. Berarti budaya kerja seperti itu yang tadi Bapak sampaikan itu dari Bapak sendiri ya? Iya, dari Budaya kami seperti itu. Jadi karyawan-karyawan di sini juga dalam melakukan pekerjaan dan juga tanggung jawab mereka yang Bapak berikan itu juga dengan enjoy gitu ya? Iya, jadi saya banyak keliling di luar kota, meskipun dia tidak saya awasi, dia akan kerja seperti biasa. Beda kalau dia terpaksa, dia nggak ada orang, dia nggak kerja. Lah itu loh. Jadi kita beri kesempatan pekerja, dia sebagai pekerja betulan bahwa ini dia karya yang dia buat itu pasti bagus, juga semua akan menerima dengan baik. Itu konsep yang kami terapkan seperti itu. Jadi bahasanya kita gak usah mata-matai, gak usah apa, biar dia kerja hasil baru. Nanti kalau ada miss, setiap minggu kita kumpulkan, kita sharing dari hati ke hati seperti apa. Yang punya ide atau mengusulkan cara kerja, itu tanggapan Bapak itu seperti apa? Apakah ide tersebut langsung dicoba atau ada proses? Ya, kalau gini, karena semua itu jadi ide apapun memang harus kita tampung dan kita kumpulkan bersama. Karena yang kerja bukan orang satu. Misalkan yang ini punya ide bagus, tapi yang lain kita tanya, yes, mau nggak ide ini bagus, kita kerjakan. Kalau misalkan satu yang lain tidak mau, ya otomatis kita kan cari suara yang terbanyak. Jadi bahasanya musyawarah mufakat. Karena apa? Jangan sekali-kali kita memaksakan kehendak meskipun dia kita gaji. Karena apa? Dia juga kita harus memanusiakan manusia. Itu yang penting seperti itu. Pekerja yang dianggap baik atau berprestasi di usaha Bapak ini? Iya. Beda Mbak, kalau kita di perusahaan kan pasti harus lihat apa lulusan apa, terus lihat seperti kalau di sini tidak. Oke, dia kerja misalkan lulusan SMP, SMA apa, tapi dia harus punya skill. Karena apa? Di tenun itu harus punya skill. Jadi skillnya dia sudah belajar rata-rata yang kerja di kami itu minimal 6 tahun. Jadi tenun tidak bisa instan. Bisa yang pemula itu kita ajari seperti yang adik-adik kerjakan mengoncek itu seperti itu. Kalau masuk di dunia menenun, yang tenun ini karena itu sangat rumit, itu rata-rata di atas 5 tahun. Itu kalau Mbak Yuli tadi sudah 15 tahun, kalau itu 12 tahun, 12 tahun, tidak ada yang instan. Usaha ini mengelola kebersihan, limbah produksi serta penggunaan bahan dan energi agar tetap efisien dalam kegiatan sehari-hari. Siap. Jadi semua perusahaan, semua produksi ada limbahnya. Jadi kalau tenun itu memang limbah sedikit, jadi kita sudah punya tempat pembuangan limbah. Jadi kita limbah itu kalau di tenun, di pewarnaan, kita warna, setelah limbahnya kita masukkan, kita ada bunker di dalam, sudah sesuai sama SOP, ada sap dari masuk ke warna, ada saringan masuk ke air, disaring sampai 3 kali sampai masuk ke tanah. Jadi kita ada di belakang sana, itu lebarnya 3,5 meter, panjangnya lebarnya 2 meter. Jadi sudah itu sudah sesuai sama SOP. Jadi itu tidak akan mencemari lingkungan. Terus kita terapkan setelah limbah itu disaring, di kami di sana ada kolam ikan. Nah, ikan ini kalau itu ditaruh di limbah itu nggak mati, berarti aman. Airnya juga kita siramkan ke tanaman, juga bagus subur lah. Itu berarti di limbah itu tidak beracun. Berarti Bapak udah melakukan sesuai standar. Ya sesuai lah, harus no. Jadi supaya juga masyarakat di sini kerugian atau korbannya juga dari hasil limbah yang Bapak produksi untuk saat ini. Apa lagi? Udah sih Pak, itu yang aja yang kami tanya juga. Terima kasih banyak juga Pak atas informasi juga, sharing-sharing pengalaman Bapak sampaikan juga sangat membantu sekali untuk mata kuliah kami untuk memenuhi tugas kami juga. Terima kasih Pak. Selamat pagi ya Bu. Kami dari Universitas sendiri mau mewawancarai orang yang ada di sekitar tamu kita ini. Dan jawaban dari itu semua akan saya lakukan. Jadi
jawaban dari Mas itu tidak seperti itu. Jadi nanti saya kasih yang Mas pengen sampaikan. Betul. Ya. Yang pertama, coba ceritakan satu hari kerja Anda dari datang sampai pulang. Oh, dari datang sampai pulang. Jadi kalau satu hari penuh itu tergantung pesanan ya Mbak ya. Sekitar ini kan pesannya umum. Kita buat BIM umum ini untuk pesanan yang umum. Dari pagi sampai pulang itu enggak nyekel megang cuma satu. Dari jam berapa? Sekitar jam 7:30 sampai jam 3 jam 4 sore. Kalau Istirahatnya jam 12 sampai jam 4. Sekitar 7-8 jam kerja. Kedua, kalau Anda punya ide perbaikan, biasanya disampaikan ke siapa dan apa yang terjadi? Kalau perbaikan semisal ya ada kerusakan mesin ataupun kerusakan kain, kita laporan ke mandornya dulu, mbaknya itu tadi, disampaikan lagi ke bosnya. Jadi ada urutannya. Dan nanti ada penyelesaian urut Berarti pertama ke mandornya dulu, ya, baru disampaikan ke bosnya. Ini yang salah mesinnya atau kainnya. yang ketiga, hal apa yang membuat Anda merasa dihargai atau justru tidak dihargai di sini? Sangat dihargai sekali. Soalnya apapun yang menyita waktu kita itu selalu dihargai sama bosnya. Pesan kunjungan pasti dikasih bayaran. Kalau izin gimana? Kalau izin tergantung waktu kunjungan kok izin langsung dimarahin. Tapi kalau nggak ada Nggak ada kunjungan, nggak ada pesanan, libur nggak apa-apa. Yang keempat, bagaimana rasanya bekerja bersama rekan di sini? Lebih saling bantu atau masing-masing? Oh, kalau di sini kan sistemnya kekeluargaan ya. Jadi misal alatnya rusak, minta tolong ya tuh bantuin benerin. Saling bekerja sama. Nah, kerjasama. Soalnya di sini sistemnya kekeluargaan. Jadi satu sama lain harus saling bantu. Yang kelima, kalau ada yang melakukan kesalahan, biasanya apa yang terjadi? Oh, yang tergantung sih. Kalau awal itu kasih teguran dulu, dibenahin alatnya kurang. Kalau yang sudah sudah keterlaluan ya disuruh ganti rugi. Yang keenam, aturan apa yang paling sering diingatkan kepada Anda? Disiplin sih. Disiplin. Soalnya molor mulu. Berarti berangkatnya molor apa gimana? Berangkatnya molor. Ketujuh, soal kebersihan limbah atau hemat bahan, apa yang bisa Anda lakukan? Kebersihan limbah sih. Soalnya pembuangannya kan langsung ke resepan ya. Biasanya ini langsung menguras resepannya itu. Minggu atau siap atau juga resepannya maksudnya. Itu kalau menguras itu pakai kayak ada alat sendiri apa tidak? Iya, ada alatnya kayak pisau sedot gitu loh. Jadi nanti sebelum dibuang limbahnya itu di Ke TPA biasanya. Aku diatur. Pertanyaan yang kami sampaikan kepada Mas. Jadi terima kasih banyak atas kesempatannya untuk menjawab Siap. Selamat pagi ya Pak. Selamat pagi. Jadi kami dari mahasiswa Universitas Paduri ingin mewawancarai Bapak, dan semua jawaban dari Bapak itu akan kami anonimkan. Jadi jawaban dari kami Bapak bisa murni dari apa yang Bapak katakan, dan jawaban dari Bapak tidak akan pernah salah. Jadi langsung saja
Yang pertama, coba ceritakan satu hari kerja Anda dari datang sampai pulang. Ya, Berangkatnya jam berapa? Oh, berangkatnya jam 7. Jam 7 sampai jam 4. Terus istirahatnya Istirahatnya jam 12 jam 12. sampai jam 1. Yang kedua, kalau Anda punya ide perbaikan, biasanya disampaikan ke siapa dan apa yang terjadi? Pemandu, Melalui perantara. dia mandore. Langsung ke mandor. Oh iya, langsung ke mandor. Habis itu ke ownernya. Yang ketiga, hal apa yang membuat Anda merasa dihargai atau justru tidak dihargai di sini? Bapak itu di sini tuh nyaman atau tidak, Oh, nyaman. diperlakukan baik atau tidak. Nyaman ya, kerjanya santai. Jadi diperlakukan baik ya Pak. Yang keempat, bagaimana rasanya bekerja bersama rekan di sini, lebih saling bantu atau masing-masing Ya saling membantu. saling membantu? Kami kan kerjanya kan keluarga, bukan Kita sendiri-sendiri. Ya, sama-sama. sama-sama. Yang kelima, kalau ada yang melakukan kesalahan, biasanya apa yang terjadi? Ditegur. Ya. Yang keenam, aturan apa yang paling sering diingatkan kepada Anda? Aturan Semisal kayak Bapak terlambat datang kerja atau Bapak melakukan kesalahan ketika proses pengerjaan komponen itu, kira-kira apa yang diingatkan? soal kebersihan limbah atau hemat bahan, apa yang biasa Anda lakukan? Ya dibersihin. Jadi semisal kayak kan seperti proses penenunan kain kan ada limbahnya sendiri. Nah itu limbahnya itu dibuang di mana dan bagaimana cara mengelola kebersihan limbah itu sendiri gitu Pak. Di pendem enggak? Di Dibakar atau dipendem? proses pembakarannya itu kayak di tempat yang lapang, yang luas atau Iya. jadi cukup itu saja Pak pertanyaan dari kami dan ya mungkin kalau ada salah kata kami mohon maaf dan terima kasih atas jawaban juga kesempatan dari Bapak. Jadi cukup itu saja. Terima kasih Pak. Selamat pagi Bu. Kami dari mahasiswa Universitas Kediri ingin mewawancarai Ibu tentang IKN pendidikan ini, dan juga jawaban dari Ibu itu akan kami anonimkan. Jadi jawaban dari Ibu tidak pernah salah. Jawab sejujurnya gitu. Yang pertama, coba ceritakan satu hari kerja Anda dari datang sampai pulang. Oh, dari datang sampai pulang. Biasanya kalau datang itu meminta benang dulu. Bikin gini loh Mbak. Nah, meminta benang di depan. Nah, habis itu barulah nenon. Terus nanti ya seperti biasa jam 12 kita istirahat, jam 1 balik lagi sampai biasanya aku 3:30 pulang. Selanjutnya, kalau Anda punya ide perbaikan, biasanya disampaikan ke siapa dan apa yang terjadi? Oh, maksudnya ide perbaikan apa? Kalau ada masalah. Rusak kayak Iya. gitu. Kalau seperti itu biasanya aku bilangnya ke Mas Budi. Kalau masalah kayak tenunan kayak gitu ya, terus sama pakan itu rusak, itu biasanya gitu ngomongnya sama Mas Budi yang tukang seker di sana tadi, karena dia itu juga tukang setel tenunan, nah kayak gitu. Tapi kalau kerusakannya semisal ada di benang kayak benangnya molor-molor, terus itu semisal pewarnaannya kurang, nah itu biasanya aku langsung ke Pak Samad. Yang ketiga, hal apa yang membuat Anda merasa dihargai atau justru tidak dihargai di sini? Kalau di sini aku lebih dihargai Mbak, karena apa? Di sini kan sering sekali ada kunjungan kayak gitu. Nah, di sini itu Pak Slamet juga
memperkenalkan seperti ini loh tukangnya. Kalau nggak ada tukang tenun seperti mbaknya ini nggak akan jadi ini kayak gitu. Sangat dihargai. Iya, kalau di sini dihargai sekali. Jadi apa ya? Di balik layar itu ada sosok orang, nah yang bisa bikin seperti ini loh, gitu. Yang keempat, bagaimana rasanya bekerja bersama rekan di sini? Lebih saling bantu atau masing-masing? Kalau di sini saling bantu mbak, nggak ada di sini kalau kerja masing-masing nggak ada. Semisal teman kita kayak gitu ya ada kerusakan, entah putus entah apa, entah nggak enak tenunannya, nah kita saling bantu. Kerja tim di sini. Yang kelima, kalau ada yang melakukan kesalahan, biasanya apa yang terjadi? Jadi marahi. Ya langsung ditegur lah mbak, langsung ditegur. Enggak kayak dimarahi banget. Ya enggak, kita negur ya negur, terus habis itu ya bercanda lagi kayak gitulah. Enggak maksudnya enggak dipojokkan kayak gitu enggak. Kalau ada kesalahan kita tegur, terus nanti kita kasih solusinya. Seharusnya seperti ini loh kayak gitu. Yang keenam, aturan apa yang paling sering diingatkan kepada Anda? Aturannya penataan, terus kedua harus rapi, nggak boleh melompat-lompat kayak gitu. Terus sama ketebalan kain, kepadatan kain itu harus jadi sesuai ukuran. Yang lebih diutamakan itu di sini harus sesuai ukuran, nggak kalau kepadatan padat boleh tapi ukurannya harus sesuai pas, karena kalau kurang ya kita dikomplain. Jadi soal kebersihan limbah atau hemat bahan, apa yang biasa Anda lakukan? Kalau di sini nggak bisa mbak, karena itu sudah sesuai ukuran, kan cuma nenun kita. Oh, berarti Nggak ada limbah di sini. Jadi kayak semisal ada sisa dari kain tenun kayak itu kan Kayak ada. kalau kain nggak bisa, nggak ada mbak kalau di sini. Kalau tukang jahit kan ada. Kalau di sini limbahnya mungkin ya hanya benda. Semisal kayak ini, kayak gini ya mbak. Nah gini itu limbahnya seperti itu. Terkadang ini untuk satu motif itu biasanya itu kita sisa satu gitu ya. Nah itu kadang kita bikinlah motif dikombinasikan dengan itu benang yang polos kayak gitu, jadi motif baru kayak gitu loh. Jadi kalau semisal ada sisa dari benangnya itu sendiri, itu digabungkan dengan benang lain untuk membentuk motif baru. Jadi tidak ada limbah yang dibuang atau diproses menjadi produk yang lain gitu. Iya. Sudah cukup gitu saja. Jadi terima kasih banyak atas waktu juga kesempatannya, dan kalau ada salah kata kami mohon maaf, dan tetap semangat Ibu untuk kerjanya. Cukup itu saja, terima kasih ya Bu. Sama-sama. Jadi selamat pagi Bu. Kami dari mahasiswa Universitas dan apapun yang Ibu jawab, jawaban Ibu akan kami dikasih, dan juga nama Ibu akan kami alamatkan. Jadi apa yang Ibu jawab itu murni dari diri Ibu sendiri dan tidak pernah salah. Jadi langsung aja Mas. Yang pertama, coba ceritakan satu hari kerja Anda dari datang sampai pulang. Pelatihan, TikTokan, Pertama kali sekolah nanti pasari. itu mulainya dari jam berapa? Jam setengah Sampai jam berapa pulang? jam 4. Yang kedua, kalau Anda punya isi kebaikan, biasanya disampaikan ke siapa dan apa yang terjadi? Yang ketiga, hal apa yang membuat Anda merasa dihargai atau justru tidak dihargai? Maksudnya di sini tuh Ibu itu merasa kayak gitu sama semua karyawan, kayak udah bikin Ibu nyaman ya gitu.
Jadi tambah malu ya. Yang keempat, bagaimana rasa bekerja bersama rekan ini? Bahagia. Lebih sering itu yang kelima, kalau ada yang melakukan kesalahan, biasanya apa yang Beri saran. Beri saran. itu yang paling aturan apa yang paling sering diingatkan pada jadinya kalau apa jadi penerima atau Ini saya, apa Bagus. Mau karyawan itu juga Bisman tetap dia. Itu yang ketujuh, soal kebersihan limbah atau hemat barang, apa yang biasa Anda lakukan? Jadi kayak semisal kan itu kan bukunya di bagian kebersihan. Itu semisal ada tai binang yang menyisa itu dibersihkan dengan cara bagaimana dan tidak mencemari lingkungan. Di sendiri disisihkan. Jadi itu pembuangannya itu kayak di tempat yang sudah disediakan atau di tempat UKM sendiri. TPA gitu. Itu saja pertanyaan dari kami dan semoga jawaban dari Ibu juga membawa manfaat. Jika ada salah kata kami memintas dan juga tetap semangat Ibu dengan kerjanya. Cukup